Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas dari kitab Ghayah At-Taqrib atau yang dikenal dengan Matan Abu Syuja'. Pada kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan jenazah. Saya bacakan bahasa Arabnya lalu saya terjemahkan ya. Faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Perkara yang wajib dikerjakan terhadap mayit ataupun mayat terbagi menjadi 4 perkara, yaitu ghusluhu, yang pertama memandikan, wa takfinuhu, yang kedua yaitu mengkafani, wassalatu alaihi, dan mensolati, yang ketiga, wadafnuhu, yang terakhir yaitu menguburkannya. Wathnani la yughsalani wa la yusalli alaihima. Kriteria mayit ataupun mayat yang tidak boleh dimandikan dan disalati yaitu asyahidu fi ma'arakatil musyrikina. Yang pertama adalah orang yang gugur atau syahid dalam medan peperangan melawan orang-orang musyrik. Wasiqatul ladzi lam yustahilla sarikhan. Yang kedua yaitu bayi yang lahir di bawah 6 bulan dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan ketika dilahirkan. Ya. Berkaitan dengan memandikan, mengkafani dan mensalati jenazah. Wa yughsalul mayyitu witran. Memandikan mayat yang pertama itu dimandikan dengan bilangan ganjil, ya, boleh 3, boleh 5 kalau hadis Rasul ya. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Pada basuhan atau mandi yang pertama menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara, ya. Wa fi akhirih syai'um min kafurin. Dan pada basuhan yang terakhir menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Wa yukaffanu fi 3 athwabin bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Lalu kita masuk ke mengkafani mayat, yang mana mengkafani mayat dengan 3 lapis kain putih, tidak termasuk baju kurung dan surban. Artinya tidak boleh kita mengkafaninya dengan baju kurung ataupun surban, ya, tidak boleh kita di situ ya. Hanya dengan kain kafan 3 lapis yang berwarna putih. Pertanyaannya, boleh warna lain? Boleh. Tetapi yang sesuai hadis Rasul adalah baju ataupun kain kafan yang bagus, yang afdal itu adalah putih, kata Rasul. Itu ada hadisnya, sesuai hadis. Wa yukabbaru alaihi 4 takbiratin. Lanjut, mensalati mayat. Tata cara menyolati mayat itu dengan 4 kali takbir dengan perincian sebagai berikut, ya. Yaqra'ul Fatihah ba'dal ula. Pada rakaat pertama setelah takbir kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Selanjutnya, wa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Pada takbir yang kedua itu kita salawat Nabi. Ya, salawat Nabi ya. Salawat Nabi itu namanya salawat Ibrahimiyah ya, Ibrahimiyah. Selanjutnya, wa yad'u lil mayyiti ba'da tsalitsah fayaqulu. Yang selanjutnya yaitu setelah takbir ketiga kita berdoa untuk mayat, ya. Banyak itu doanya, seperti salah satu yang dibacakan, Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dhulmatil qabri
وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Ini adalah doa setelah takbir yang ketiga. Ini berdasarkan kitab yang kita baca pada saat ini, yaitu kitab matan Ghayah At-Taqrib atau matan Abu Syuja'. Kalau kita yang seperti biasa itu kan Allah ada doanya Allahumma ufir lahu, itu boleh, ya itu bisa ya, karena setiap pembahasan dari kitab itu berbeda-beda, cuman yang lazim dipakai itu Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai akhir. Wa yaqulu fir rabi'ati, dan pada setelah takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Maaf, ini agak sedikit ribut ya, ada anak ya. Itu setelah takbir keempat. Wa yusallimu ba'dar rabi'ah, dan setelah doa yang keempat tadi kemudian salam ya. Selanjutnya kita masuk ke pemakaman jenazah ya, dari masih di kitab Ghayah At-Taqrib, matan atau dikenal dengan matan Abu Syuja', kitab fiqih yang sering atau banyak digunakan oleh pesantren-pesantren di Indonesia. Pemakaman jenazah ya. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblati. Jenazah dikubur dalam liang lahat dengan dihadapkan ke kiblat. Wa yusallu min qabli ra'sihi birifqin. Wa yaqulu alladhi yulhiduhu. Mayat dikeluarkan dari keranda mulai dari arah kepala dengan halus, dan orang yang memasukkannya ke liang lahat membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu doanya ya. Yang artinya dengan menyebut nama Allah dan menetapi agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u fil qabri ba'da ayyu ammaqa qamatan wa bastatan, ya. Mayat ditidurkan miring di dalam liang kubur sedalam orang berdiri dengan menjulurkan tangannya ke atas serta meletakkan papan kayu atau sejenisnya di atas mayat tersebut. Wala yubna alaihi. Tidak diperbolehkan membangun bangunan di atasnya serta mengecornya. Wala yuhassasu wala ba'sa bil bukai 'alal mayyiti min ghairi nawhin wala syaqqin thawbin. Selanjutnya diperbolehkan menangisi mayat atau mayat ya, ini setakat mungkin keluar air mata sesuai dengan hadis Rasulullah ketika anak Rasulullah itu meninggal dunia ya. Diperbolehkan menangisi mayat tanpa menjerit atau menyobek-nyobek baju ya. Wa yu'azza ahluhu ila 3 ayyamin min dafnihi. Disunnahkan bertakziah atau menghibur keluarga mayat sampai 3 hari setelah pemakaman. Dan yang terakhir yaitu wala yudfanu ithnani fi qabrin illa lihajah. Maaf teman-teman, agak ribut sedikit ya. Wala yudfanu ithnani fi qabrin illa lihajah. Tidak diperbolehkan mengubur 2 mayat dalam satu liang kubur kecuali ada hajat. Menguburkan 2 mayat
atau lebih itu di liang kubur itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika perang Uhud, karena banyaknya kaum muslimin yang meninggal pada waktu itu dan tanah perkuburan yang sedikit ya. Rasulullah di situ mengubur ada 3 orang sahabat yang mana mereka itu dikubur lebih dahulu oleh mana yang banyak hafalan Al-Qur'annya dimasukkan dahulu ke dalam kubur ya. Tidak yang kalau yang tadi itu tidak diperbolehkan mengubur 2 mayat dalam satu liang kubur kecuali ada hajat atau karena darurat.